matematika dulu waktu TK. Miss, give me the hardest one. Soalnya yang susah ya, Miss, yang pecahan. Hai guys, sekarang kita ngubah desimal menjadi pecahan. Angka ini kita anggap aja jadi X. Katanya ya, istilah pindah ruas di matematika itu tidak tepat. Apakah benar? Kalau ada soal kayak gini, mana dong caranya? Sebelah kiri dan kanan sama dikurang 37. Cara kita. Banyak orang kira aku anak yang sangat pintar atau jenius teman, karena aku suka membuat konten matematika. Tapi sebenarnya aku sadar banyak banget orang yang lebih pintar dan lebih jago dari aku teman. Kenapa aku buat konten matematika? Karena dengan membuat konten, aku juga sedang belajar. Saat aku menjelaskan matematika ke orang lain, itu seperti aku mengajar diri aku sendiri. Aku jadi bisa mengingat dan memahami lebih baik teman. Belajar itu perlu diulang-ulang supaya nggak cepat lupa. Jadi aku buat konten bukan untuk pamer atau sok pintar, tapi supaya aku sendiri bisa terus belajar dan berkembang. Pernah nggak sih teman nonton videoku yang cepat banget mengerjakan soal matematika? Itu karena video-video aku memang sengaja dibuat durasinya cuma 1 menit. Jadi aku edit dan percepat supaya bisa muat dalam waktu yang singkat. Hehehe. Aslinya aku nggak ngerjain soalnya dalam 1 menit loh. Tutorial kayak gini ya, ini kan sama kayak ini. Jadi yang ini bisa diganti dengan 4 faktorial. Hai guys, sekarang kita ngubah desimal menjadi pecahan. Angka ini kita anggap aja jadi X. Jadi X sama dengan 0,342. Suatu hari, aku pernah membuat video tentang soal cerita matematika. Aku sudah menjelaskan dengan panjang lebar dan menyelesaikan soal itu, tapi pas aku cek, jawaban akhirnya salah. Aku harus merekam ulang dari awal. Wah, capek banget. Aku coba lagi, tapi ternyata masih salah. Akhirnya setelah mencoba 3 kali, baru deh jawabannya benar. Meski capek, aku merasa senang dan lega sekali ketika akhirnya selesai. Kadang belajar itu memang butuh usaha dan kesabaran ya teman. Aku suka matematika sejak kecil, bahkan waktu aku masih umur 2 tahun. Dulu aku suka banget hitung-hitung hal-hal di sekitarku. Misalnya, aku hitung makanan yang lagi dimakan, hitung mainan, atau baca angka di kalender. Jadi, aku belajar matematika sambil bermain waktu kecil. Kalau aku lagi main mobil-mobilan, aku hitung berapa banyak mobilnya. Bahkan waktu di jalan, aku suka hitung mobil merah yang lewat. Karena mobil merah kan jarang banget. Kalau bosan, aku hitung motor juga. Karena motor banyak banget dan bisa dihitung cepat. Seiring waktu, aku jadi suka hitung angka-angka di plat nomor kendaraan. Misalnya plat nomor 1234. Aku jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Sekarang aku suka main game yang namanya 24 Challenge. Pokoknya dengan cara yang menyenangkan, aku bisa terus belajar matematika sampai sekarang dan makin suka. Aku memang senang dan bangga dengan apa yang sudah aku capai teman. Tapi orang tuaku selalu mengingatkan supaya tetap rendah hati. Kalau ada teman yang kesulitan matematika, aku berusaha untuk membantu mereka. Dengan begitu, aku mengajak mereka suka matematika. Bunda, mana yang mau dipotong? Umur 3 tahun, aku suka banget bantu-bantu di dapur. Yang paling seru waktu masak itu prosesnya. Mulai dari mencuci bahan, motong-motong, sampai kadang mataku perih karena potong bawang. Tapi yang paling menyenangkan itu pas makanan sudah matang, terus di-plating biar kelihatan cantik di kamera. Apalagi kalau rasanya enak, wah rasanya puas banget. Cuma masak sambil bikin konten itu butuh waktu lebih lama. Kalau masak biasa cuma butuh 1 jam. Tapi kalau sambil bikin video bisa 2 jam. Sekarang sudah jarang bikin konten masak. Tapi kalau ada waktu senggang, aku pengen banget masak lagi dan bikin konten yang seru.
Awalnya sih cuma nonton, ambilkan bahan, tuang air, atau aduk makanan. Lama-lama aku jadi bisa pecahin telur. Dan sekarang bahkan sudah bisa goreng telur, tahu, atau tempe sendiri. Seru banget bisa bantu di dapur dan belajar masak. Teman-teman, kalian sudah siap? Ya. Dulu waktu aku TK, aku sempat ikut kelas olahraga di tempat yang namanya Rockstar Gym. Sekarang namanya jadi Rockstar Academy. Salah satu yang aku suka itu kelas basket. Di sana aku belajar dribble dan shooting. Tapi pas pandemi Covid, kegiatan itu berhenti. Nah, pas kelas 3 ada eskul basket di sekolah. Langsung deh aku daftar. Tapi waktu belajar basket pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Yang paling sulit itu cara menguasai tekniknya. Tapi aku percaya kalau latihan terus pasti bisa. Ingat ya, practice makes perfect. Aku paling suka shooting karena kalau bola masuk ke ring rasanya senang banget. Walaupun teknik syutingku masih belum sempurna, aku janji akan terus latihan. Kedepannya aku pengen banget ikut kompetisi basket. Tapi sebelum itu, aku harus terus belajar dan tingkatin skill aku. Karena masih banyak yang perlu aku pelajari tentang basket. Oke anak-anak, sekarang keluarkan makanannya. Sudah. Siapa yang mau nonton film? Saya. Oke. Yang mau nonton film apa? Upin-Ipin. Oh, Boy. Siapa yang mau Upin-Ipin? Oke, ya, kayaknya Upin-Ipin aja ya. Aku suka banget nonton Upin Ipin. Ceritanya lucu dan teman-teman di kelasku juga pada suka. Tapi nggak setiap hari sih nontonnya, cuma kadang-kadang pas waktu istirahat. Biasanya kami lebih suka main petak umpet atau kejar-kejaran bareng teman-teman. Kadang waktu belajar di kelas, kami juga nonton video edukasi di YouTube. Misalnya tentang siklus air, metamorfosis hewan, atau siklus hidup tanaman. Video-video itu membantu kami lebih paham tentang pelajaran dan seru banget teman. Aku juga sering nonton video dari channel Peekaboo Kids. Banyak video seru dan menarik yang bisa nambah pengetahuan, jadi belajarnya lebih fun. Tapi nggak selalu nonton ya, karena lebih asik kalau bisa main bareng teman-teman. Oh iya, kalau soal bekal, aku suka banget makan sayur sop. Kalau boleh, opor atau semur juga enak loh. Kadang juga aku suka capcay atau sayur lodeh yang bikin perut kenyang. Alhamdulillah, luar biasa, semangat sekali. Allahu Akbar. Ya nak, hari ini kita akan main vlog seperti biasa. Sebelum kita mulai kita akan tepuk semangat dulu, baru berdoa ya. Nah, kan udah lama nih kita nggak tepuk semangat. Ya, oke kita tepuk semangat ya. Kita mulai tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Semangat, 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 semangat. Yeay. Oke, sayang sekarang kita buka halaman I2 yang ada tentang sejarahnya dulu sebelum kita masuk ke math-nya. Jadi buka? Sudah. Oke, silakan dibaca oleh Arfa. Baca dulu Arfa. Selalu menghargai waktu. Imam Al-Bukhari lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Aku suka banget utak-atik angka, misalnya Crypteridem. Itu seperti main puzzle yang seru. Aku juga ikut Matlock untuk persiapan lomba matematika. Di sana setiap minggu ada pembinaan bareng guru. Dan kalau ada lomba yang dekat, kami latihan lebih ekstra supaya lebih siap. Kalau maju ke depan, Reza, maju. Oke. Nanti ini caranya 4 tambah 5 tambah
6. Jadi sama dengan 11, jadi 17. Nah, habis itu 4 tambah 1 tambah 2, jadi sama dengan 7. 9. Oh ya kan 15 ya? Iya, benar. Habis itu 2 tambah 3 tambah 6, 5, jadi 11. 4 tambah 2 tambah 6, jadi 6, 12 tambah ini 22, jadi ini 33, jadi ini 45. Udah. Jadi berapa? 45. Ya, terima kasih Kaiser. Kalau ada soal cerita yang susah dan membutuhkan logika tinggi, aku biasanya baca soal itu pelan-pelan per kalimat. Setelah itu, aku tulis hal-hal penting yang aku ketahui dari soal. Kalau masih bingung, aku baca lagi kalimatnya teman. Ternyata soal logika itu kadang nggak bisa langsung dimengerti dengan sekali baca. Jadi harus dibaca ulang agar lebih paham. Aku juga ingin banget mendalami matematika lebih dalam lagi nanti. Bahkan ingin ikut OSN, Olimpiade Sains Nasional, dan berharap bisa menang. Amin. Setiap hari aku rajin mengerjakan PR Kumon dan latihan soal-soal cerita atau soal logika. Aku juga suka main game yang bisa melatih logikaku seperti 24 Challenge atau Math Riddles. Pokoknya kalau menghadapi soal yang sulit, aku harus tetap tenang dan fokus. Baca soalnya perlahan dan ulangi kalau perlu. Itu caraku mengatasi soal yang sulit. Halo, nama aku Kaiser. Aku suka matematika. Jago banget sih, sebenarnya tergantung siapa yang membandingkan. Banyak banget kok teman-teman yang lebih jago dari aku. Apalagi yang sudah sering ikut lomba-lomba besar, baik nasional maupun internasional. Kalau dibandingkan dengan mereka yang sudah ikut lomba tiap bulan dan sering menang, aku merasa masih kalah jago. Tapi aku tetap senang belajar dan terus berusaha. Lomba yang paling berkesan bagi aku adalah waktu aku kelas 1 SD. Itu pertama kalinya aku ikut lomba matematika tingkat nasional dan aku tidak menyangka bisa menang medali emas. Aku senang sekali, itu menjadi salah satu kenangan yang tidak akan aku lupakan. Sekarang aku sudah belajar di Kumon dan sudah berada di level G yang setara dengan materi kelas 1 SMP. Awalnya waktu aku masih di level rendah, aku cuma butuh waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan karena soalnya masih gampang. Tapi sekarang di level G, mengerjakan soal-soal menjadi lebih lama, bisa sampai 45 menit, terutama kalau soal tentang pecahan. Sistem di Kumon itu memang pengulangan, jadi setiap soal akan diulang-ulang supaya aku benar-benar paham dan menguasai materi tersebut. Kadang aku juga bikin konten tentang soal-soal pecahan yang aku kerjakan di Kumon. Mungkin buat sebagian anak, ngerjain PR Kumon setiap hari terasa berat. Tapi buat aku ngerjain PR Kumon itu justru bagus banget untuk melatih disiplin. Disiplin artinya kita punya kebiasaan untuk melakukan sesuatu dengan rutin, walaupun kadang-kadang terasa capek atau sulit. Aku percaya di bidang apapun, entah itu akademik, olahraga, atau musik, kita memang harus disiplin atau latihan setiap hari. Misalnya kalau kita ingin pintar matematika, kita harus sering berlatih mengerjakan soal-soal. Begitu juga kalau kita mau jago main bola atau alat musik, harus latihan terus supaya bisa jadi lebih baik. Sekarang aku gak sabar banget untuk mulai belajar soal-soal aljabar di level G. Rasanya seru banget. Aku ingin terus belajar dan mengasah kemampuan matematikaku supaya bisa lebih jago. Aku mulai main Lego sejak usia 2 tahun. Dulu aku suka main balok susun. Pertama kali aku lihat Lego di mall. Aku jadi tertarik dan suka banget mainin. Akhirnya orang tuaku beliin Lego dan aku bisa main di rumah.
Yeay, aku udah selesai. Nah, tadi pertama kan aku udah bikin mobil. Sekarang aku tadi bikin anjing. Aku suka banget bikin macam-macam dari Lego, seperti mobil-mobilan atau bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan imajinasiku. Bahkan aku juga bisa bikin hewan dari Lego, walaupun sekarang aku jarang main Lego karena banyak kegiatan. Kalau ada waktu senggang, aku masih suka main Lego. Selain Lego, aku juga suka banget main puzzle. Sejak usia 3 tahun sampai sekarang. Menurutku, mengerjakan matematika itu mirip seperti bermain puzzle. Kalau main puzzle, kita harus menyusun potongan-potongan supaya jadi gambar utuh. Kalau matematika, kita harus utak-atik angka supaya bisa menemukan jawabannya. Itu seru banget, karena menantang. Aku suka hal-hal yang menantang karena itu nggak bikin bosan. Bunda, minta tolong dong. Apa nih? Ini tebak gambar. Ini apa? Sakit. 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 Ini kan apa nih, coba ini namanya? Rongga kan? Per. Oh ya, per. Nah, per. Iya, per. P-E-R. Nah, terus? Oh, sakit perut. Nah, sakit perut. Allahu Akbar. Sekarang aku lagi suka banget main Math Riddles, yaitu game yang bisa melatih otak. Terkadang aku minta bantuan orang tua kalau aku bingung menebak gambarnya. Kalau gamenya membuat aku penasaran, aku pasti coba lagi. Kalau nggak ngerti, aku bertanya atau minta bantuan. Tapi kalau game yang tidak perlu mikir, aku biasanya langsung berhenti dan nggak mau main lagi. Oh iya teman, aku juga suka bikin konten di Instagram. Awalnya sih iseng aja, karena aku suka nonton game di YouTube. Jadi aku juga pengen coba bikin konten tentang game yang aku mainkan. Tapi sekarang sudah tidak bikin konten teman. Sekarang aku mau ngejawab soal cerita yang kemarin. Cara pertama, cara aljabar. L sama dengan 3/8. L itu laki-laki. Jadi perempuan atau P sama dengan 5/8. Ada 90 orang lebihnya anak perempuan daripada laki-laki. P sama dengan 90 tambah L. Pernah nggak sih merasa bingung memilih materi untuk konten Instagram? Aku juga pernah teman. Terkadang hal yang menurut aku seru atau menarik belum tentu menarik buat orang lain. Contohnya soal cerita matematika. Aku suka banget ngebahas soal cerita. Tapi kadang kalau ceritanya panjang yang nonton kontennya jadi sedikit. Ternyata nggak semua orang suka soal cerita yang panjang-panjang. Jadi aku belajar untuk pilih materi yang bisa bikin banyak orang tertarik teman. Matematika ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari loh. Misalnya waktu aku mau jajan yang harus bayar pakai uang tunai. Kalau aku beli 3 porsi, aku harus menghitung harga per porsi dikali 3. Setelah itu, aku juga harus hitung berapa uang kembalian yang harus diterima. Jadi matematika sering aku pakai untuk hal-hal sehari-hari biar gak bingung pas bayar. Halo teman-teman, sekarang aku akan ngerjain kumon. Yuk ikutin. Kalau aku ngerjain PR Kumon, aku harus cepat dan teliti. Tapi kadang aku juga masih suka kurang teliti nih. Di Kumon waktu ngerjain PR itu dihitung. Jadi aku harus cepat tapi tetap hati-hati. Suatu hari waktu Yangkung atau kakekku lihat aku ngerjain PR, dia bilang, "Kok cepat banget nulisnya? Kayak udah gak mikir." Padahal kadang aku ngerjain sambil ngobrol loh. Tapi tangan tetap nulis kan? Hehe, asik juga bisa sambil ngobrol. Sebenarnya nggak ada teknik khusus buat belajar matematika. Aku mulai ikut Kumon dari kelas 1 SD dan ngerjain PR Kumon setiap hari. Karena aku rajin latihan setiap hari, kemampuan berhitungku jadi semakin cepat. Jadi semakin sering latihan, semakin mudah juga matematika buat aku. Oh iya teman, matematika itu nggak cuma latihan berhitung cepat loh. Yang nggak kalah penting adalah melatih logika seperti soal cerita atau teka-teki matematika, Math Riddles. Intinya kita harus latihan terus-menerus. Kuncinya latihan setiap hari. Cukup luangkan waktu setengah jam untuk latihan atau coba kerjain 3-5 soal cerita, logika atau teka-teki matematika. Aku pernah coba liburan tanpa latihan. Dan pas mulai lagi, aku malah lupa banyak hal yang sudah dipelajari. Jadi latihan itu penting banget biar gak lupa. Yeay, aku udah selesai. Akhirnya aku bisa main.
Aku bersekolah di sini karena guru-gurunya sangat perhatian dengan murid-muridnya. Mereka selalu mendukung dan membantu kami belajar dengan baik. Tentang matematika, sebenarnya yang lebih tahu tentang konten atau materi pelajaran itu adalah guru. Teman-temanku ada yang tahu, tapi nggak banyak karena mereka lebih suka nonton YouTube atau TikTok. Dan kebanyakan tontonannya bukan yang edukasi, melainkan game atau hal lain. Teman-temanku lebih tahu kemampuan matematika aku karena aku sering menang lomba, bukan karena aku bikin konten. Kalau aku menang lomba, biasanya pengumumannya ada di sekolah. Jadi teman-teman jadi tahu. Kalau bikin konten yang lebih tahu ya guru-guru. Jadi teman-teman pikir aku jago matematika karena aku menang lomba. Ada beberapa teman yang minta diajari matematika, tapi bukan karena lihat konten aku. Mereka minta ajarin karena mereka tahu aku bisa. Dan biasanya aku akan bantu kalau ada yang kesulitan. Misalnya tentang crypteridim atau pelajaran di sekolah, seperti perkalian atau membaca data dari tabel. Guru-guru sangat mendukung kemampuanku. Salah satunya dengan mengikut sertakan aku di berbagai lomba matematika. Kadang juga kalau aku sudah menguasai materi yang dibahas di kelas, aku diberikan soal-soal tambahan yang lebih menantang supaya aku nggak bosan. Selain matematika, Inggris juga salah satu mata pelajaran kesukaanku. Aku senang belajar bahasa Inggris dan matematika. What vegetables contains of? What? Contains of what? Contains of? Is it carbo, vitamin, or Vitamin. vitamin? Good, next. Teman, intinya belajar matematika itu nggak cuma soal hitung cepat dan tepat, tapi juga tentang ketekunan dan konsistensi. Setiap hari, sedikit demi sedikit, kita bisa jadi lebih pintar. Kadang mungkin kita merasa bosan atau malas, tapi kalau kita terus berlatih, pasti ada kemajuan. Aku belajar bahwa makin sering kita latihan, makin mudah kita mengingat dan memahami. Jadi jangan pernah menyerah ya, teruslah belajar dan berlatih, karena setiap usaha itu pasti akan membuahkan hasil. Walaupun butuh waktu, semua yang kita pelajari akan berguna di kehidupan sehari-hari, dan itu yang membuat matematika jadi seru.